Kami kan kepada para kiai untuk maju ke panggung. Untuk para kiai yang sudah ada di kursi, dimohon untuk naik ke atas panggung. Ibu-ibu silakan maju. Jamaah masih ada yang bapak-bapak maju pak. Bapak-bapak yang baju putih maju pak. Itu yang di belakang jamaah masih banyak yang belum kebagian tempat. Saking banyaknya ini. Ayo maju. Bapak-bapak maju. Selamat datang Bapak Bupati Oku Timur. Selamat datang yang terhormat Bupati Oku Timur, Bupati kebanggaan kita bersama, Bupati muda, energik, agamis dan juga sangat sayang dengan masyarakat. Selamat datang Bapak Insinyur Haji Lanosin ST. Yang sudah dapat tempat ya duduk bu. Menyesuaikan di tempat yang masih kosong. Sogo. Siapa lagi? Siapa nih?
bersatu padu. Uput Timur tahun 2004. Kami berjuang bersama-sama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadrotal mukaromin poro alim ulama wal umaro wabil khusus dumateng panjenenganipun Kiai Haji Dr. Adnan Anwar selaku instruktur nasional PKPNU. Yang terhormat Wakil Ketua DPR RI beserta anggota DPR RI Komisi 11 yang kami ta'zimi, instruktur nasional PKPNU Rais Surya PWNU Sumatera Selatan, Jam'iyah Thoriqah, Poro Masayih Sekabupaten Oku Timur, anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, yang kami hormati Bupati Oku Timur, unsur Forkopimda Kabupaten Oku Timur, para kepala OPD, Ketua Tanfidiyah PCNU Kabupaten Oku Timur, pimpinan wilayah Muslimat Sumatera Selatan, pengurus cabang Muslimat beserta seluruh badan otonom Nahdlatul Ulama sekabupaten Oku Timur, Kakan Kemenak, Ketua MUI, Muhammadiyah, FKUB, Camat, unsur Muspika, Kepala Desa, dan seluruh hadirin tamu undangan yang berbahagia. Pengajian Akbar Hari Lahir Muslimat Nahdlatul Ulama ke-77 dan apel kader penggerak Nahdlatul Ulama se-Sumatera Selatan, Kamis 1 Juni 2023, 12 Zulqa'dah 1444 Hijriah dimulai. Mengawali acara yang pertama, mari kita buka dengan membaca umul kitab bersama. Liridohi ta'ala wali syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, lahumul Fatihah. Selanjutnya, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Ustazah Bidariah SPDI. Kepada Ustazah Bidariah SPDI disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Mars Muslimat, Mars Subhanal Watan. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya, laporan panitia oleh Ketua PC Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Oku Timur kepada yang kami hormati Ibu Siti Mu'arofah MPDI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayah, amma ba'du. Hadratil kiram, para alim ulama wal umara, wabil khusus panjenenganipun Romo Kiai Dr. Abdul Muhaimin selaku Wakil Ketua DPR RI ingkang tansah dimuliakan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ingkang kaula hormati Romo Kiai Haji Dr. Adnan Anwar yang insya Allah nanti akan memberikan pencerahan mauidhah hasanah dumateng kita sedaya ingkang dimuliakan dening Allah Subhanahu wa taala. Bapak Insinyur Haji Lanosin SD selaku Bupati Oku Timur, Bupati Kebanggaan Muslimat Oku Timur, yang muda, yang berkarya, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Insinyur Dr. Insinyur Haji Bertu Merlas, anggota DPR RI beserta pendereknya yang sempat hadir pada hari ini, Ibunda Hajah DRA Nelawati selaku anggota DPR Provinsi Sumatera Selatan sekaligus mewakili pimpinan wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama Sumatera Selatan yang insya Allah selalu kita banggakan.
Poro Bapak Kiai Haji, Bapak seluruh penderek, Bapak Bupati, Bapak Camat, Bapak Kepala Desa, dan seluruh yang rawuh nggak bisa kami sebut satu persatu karena mengingat waktunya sudah cukup siang. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari lahirnya Pancasila kita dapat bersama-sama memperingati pula hari lahir muslimat yang ke-77. Mudah-mudahan awal hingga akhir tidak ada halangan suatu apapun. Salawat ma'asalam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada beliau, junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita yang berada di sini majelis mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini kami selaku pimpinan Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Oku Timur mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan mewakili panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam kami memberikan tempat hidangan yang kurang berkenan di hati panjenengan semua. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kerawuhan panjenengan semua di sela-sela kesibukan panjenengan untuk rawuh hadir menghadiri undangan kami, yaitu dalam rangka Harlah Muslimat Nahdlatul Ulama yang ke-77 sekaligus memperingati hari lahir Pancasila. Mudah-mudahan dengan kita memperingati maka kita akan selalu mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mungkin karena mengingat waktunya sudah cukup siang, kami hanya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan mudah-mudahan acara ini awal hingga akhir nanti akan berjalan lancar sesuai yang kita harapkan. Mungkin dari kami itu saja, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah mohon maghfirah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami keluarga besar PC Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Oku Timur mengucapkan selamat hari lahirnya Bupati Kabupaten Oku Timur yang muda yang berjaya. Hari lahirnya pas bersamaan dengan hari lahir Pancasila. Mudah-mudahan berkah untuk beliau panjenenganipun Insinyur Haji Lanosin ST. Dumateng panjenengan wedal kawula semanggaaken untuk menerima hadiah dari muslimat. Sumangga. Li khusuli maqasidina wali ridha illahi ta'ala wali syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khususan ila ruhi wal badani wal fikri wassihati Bapak Insinyur Haji Lanosin ST. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin.
Selanjutnya solawat dipimpin oleh Kiai Nur Halim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Yang kami hormati dan yang kami muliakan para alim, para ulama, para kiai, khusus panjenenganipun Simbah Yai Adnan Anwar, Simbah Yai Kiai Haji Khalid Mawardi, khususon panjenenganipun Simbah Yai Afandi, dan seluruh para kiai yang sempat hadir yang kami hormati, aparatur pemerintah, Bapak Haji Lanosin ST selaku Bupati Kabupaten Oku Timur, seluruh jajaran pengurus muslimat, seluruh para instruktur nasional yang sempat hadir yang kami hormati, dan seluruh para anggota dewan yang sempat hadir yang kami hormati, yang teristimewa Agus Abdul Muhaimin Iskandar dan seluruh anggotanya yang sempat hadir yang kami hormati, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Siapa kita? Siapa kita? Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam hal ini sekarang session bacaan sholawat sekaligus penggalangan dana. Saya yakin jamaah kurang lebih 20.000. Andai kata dalam satu orang 20.000, insya Allah mencapai 400 juta. Kompak, Bapak Ibu dan seluruh para petugas serban ataupun kota, dimohon untuk mempersiapkan diri masing-masing yang telah diatur oleh Bapak Epri kemarin, dan setelahnya nanti dikumpulkan di masjid. Allahumma sholli ala Muhammad. Tahun 26 laire NU, ijo-ijo benderane, gambar jagat simbole, bintang songo lambange, salatullah salamullah alam Rasulillah, salatullah ala yasin habibillah, duriyah ulama NU, tanfidiyah pelaksana NU, Ansor pemuda NU, fatayat pemuji, salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, salatullah. Untuk seluruh pasukan kota, dengan cara telaten, jangan berhenti kalau belum ngisi unpad. Nganggo usolli sholate NU, adzan dina Jumatane, pikiran amalane NU, salatullah salam ala Taha Rasulillah,
Ustadz, seluruh para pasukan kotak amal silahkan berkeliling. Seluruh para pedagang-pedagang ditarii, jangan sampai berhenti kalau belum selesai. Dari saya selaku pemandu daripada penggalangan dana sekaligus bacaan sholawat, banyak kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, selanjutnya sambutan Bupati kebanggaan kita bersama yang sangat peduli terhadap pondok pesantren dan juga santri, dengan terbukti sudah terlaksananya program Wira Santri. Kepada yang kami hormati Bapak Insinyur Haji Lanosin ST, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Yang terhormat Wakil Ketua DPR RI Bapak Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar, MSI atau Ketua Umum Partai PKB, yang terhormat anggota DPR RI, komandannya Pak Enos, Bapak Haji Bertu Merlas, dan juga yang saya hormati anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Hajah Nilawati yang ada di bawah sana, yang sama kita patuhi para al-mukarram, para alim, para ulama, terkhusus Roy Suryah Nahdlatul Ulama, Abah Kiai Pandi, dan juga penceramah yang sengaja khusus datang ke Oku Timur dari Jakarta, Kiai Haji Dr. Adnan Anwar, serta yang saya hormati Ketua Nahdlatul Ulama MWC Bapak Sahri beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati para Banom, Ketua Banom yang turut hadir, serta yang saya hormati terkhusus ibu-ibu muslimat, ketua muslimat, ketua zona barat, timur dan tengah, serta ketua ranting, serta yang saya hormati Forkompinda Kabupaten Oku Timur yang turut hadir, dan juga yang saya hormati terkhusus para kader penggerak yang datang dari berbagai macam kabupaten yang tadi pagi telah apel bersama dengan Cak Imin sebagai kader penggerak NU, para hadirin yang mungkin tidak bisa satu persatu, semuanya yang saya hormati dan semuanya yang saya banggakan. Alhamdulillah, syukur pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah kita semua dapat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhusus pada hari ini kita kedatangan tamu nasional. Artinya Cak Imin ini sebagai wakil ketua DPR RI. Artinya banyak yang dapat diperbuat oleh beliau
sehingga untuk pembangunan Oku Timur dan dalam mendukung pembangunan Oku Timur insya Allah bisa didorong lewat komandan saya Pak Bertu Merlas. Berbicara tentang Harlah atau hari lahirnya Muslimat yang pada hari ini sangat spesial sekali. Lahirnya Pancasila, lahirnya Muslimat, dan juga lahirnya Pak Lanosin. Ini di luar dugaan saya dan alhamdulillah syukur dapat dirayakan di lapangan KONI di Kecamatan Belitang ini. Tanggal 1 Juni ini hari lahirnya Pancasila. Kalau komandan saya Pak Bertu Merlas itu hari lahirnya 1 Oktober, hari kesaktian Pancasila. Nyambung ora niku? Pas lahirnya Pak Enos, pas kesaktiannya Pak Bertu. Dan ini membuat kita semua merasa terharu saya melihat apa yang telah diperbuat oleh Muslimat pada hari ini. Kita ketahui bersama Muslimat adalah sebagai madrasah pertama bagi anak-anak. Saya titipkan anak-anak Oku Timur untuk dididik tentang kemuliaannya. Tapi selain itu, Muslimat sebenarnya yang kenapa saya agak lebih menyayanginya, dikarenakan selama ini dalam perjalanan kepemimpinan Kabupaten Oku Timur ini, Muslimatlah yang telah banyak membawa saya untuk bertemu dengan masyarakat di berbagai macam penjuru di Oku Timur. Sudah sepatutnya saya ini memberi hadiah terbaik. Kira-kira apa iki hadiah ini? Hadiahnya saking spesialnya nanti Bu Ketua, saya nunggu requestnya apa. Nanti disiapne engko diinterne. Saking spesialnya nih Bu Ketua. Dan yang jelas Cak Imin, saya sebagai kepala daerah di Kabupaten Oku Timur, saya mohon maaf bila sambutan di Kabupaten Oku Timur kurang berkenan di hati Pak Ketua, dan apa yang ada ini benar-benar apa adanya. Dan yang jelas Cak Imin, di kesempatan yang baik ini saya mohon bantuan dan programnya, di mana Oku Timur ini adalah sebagai lumbung pangan 20 kabupaten se-Indonesia yang tidak boleh turun produksi gabahnya, dikarenakan diakibatkan El Nino ini, musim yang agak aneh ini, cuaca ini selalu berubah-ubah. Di sini kami di sini kemarin dipanggil oleh Bapak Menteri melalui Pitkon, bagaimana caranya masyarakat di Oku Timur agar tetap semangat dalam memproduksi berasnya, dikarenakan mungkin di tahun ini sampai bulan 10 akan terjadi krisis pangan di nasional ini. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf, dan selanjutnya kami di sini Kabupaten Oku Timur khususnya memohon bimbingan dan arahan dari Cak Imin untuk diberi petuah-petuahnya. Sekian dan terima kasih. Ihdinas Shiratal Mustaqim. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih. Selanjutnya, sambutan dan arahan Wakil Ketua DPR RI kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Abdul Muhaimin Iskandar MSI, disilakan. Disuruhnya di sini katanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kita muliakan, kita cintai, kita taati para kiai, para ulama, para ibu nyai, wabil khusus Rois Syuriah PWNU Sumatera Selatan, Rois Syuriah PCNU Oku Timur, dan seluruh Rois-Rois Syuriah yang hadir yang saya muliakan. Yang kita banggakan dan kita muliakan, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Mun'im DZ, pimpinan dan pengasuh PKPNU dari Jakarta. Yang saya muliakan, para pengasuh pondok pesantren yang hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Ketua Dewan Syuro, DPW maupun DPC. Yang kita muliakan, Al-Mukarram Bapak Kiai Adnan dari Jakarta. Yang kita muliakan, Ketua PCNU Oku Timur Bapak Kiai Muhammad Syahri. Yang saya hormati, saya banggakan, Ibu Hajah Siti Mu'arrofah, Ketua PC Muslimat NU Oku Timur. Ibu Hajah Failah Sufah, PW Muslimat NU Sumatera Selatan. Tidak lupa the legend Ibu Hajah Nilawati. Saya kenal Bu Nila dari masih muda. Semangatnya sama, masih semangat sampai tua sekarang. Tapi masih muda juga sih. Yang saya banggakan, Bapak Bupati Oku Timur, Bapak Insinyur Haji Lanosin. Selamat ulang tahun Pak Bupati. Yang saya banggakan, para pengurus pimpinan MWC, Banom-Banom NU, para anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, Ketua DPW PKB Sumatera Selatan, Pak Ramlan Holdan. Alhamdulillah saya dari Jakarta didampingi orang-orang hebat. Pertama, anggota DPR RI dari Sumatera Selatan, Pak Bertu Melas. Ini andalan di sini ya. Dia juga andalan di Jakarta. Saya juga didampingi Pak Hanif Dakhiri, mantan Menteri Ketenagakerjaan, sekaligus artis penyanyi dia. Nanti kalau masih ada waktu kita wajibkan menyanyi di tempat ini. Dia juga Wakil Ketua Umum PKB, DPP PKB. Para kader-kader penggerak NU. Siapa kita? NKRI, Pancasila.
Luar biasa, tepuk tangan untuk PKB NU. Ibu-ibu muslimat saya lihat begitu banyaknya. Luar biasa, tepuk tangan untuk muslimat-muslimat NU. Seluruh pejuang-pejuang Nahdlatul Ulama yang hadir, yang saya cintai, saya muliakan. Pertama, saya sungguh terharu, bangga dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saya diberi kesempatan bersilaturahim, bertatap muka langsung dengan seluruh keluarga besar NU Oku Timur dan Sumatera Selatan. Sumatera bagian selatan. Saya terharu karena melihat semangat ke-NU-an yang luar biasa, yang menggelegar. Saya tanya sama Pak Bertu, NU Oku semangat ini sejak tahun berapa? Ternyata belum lama, tahun 2000-an, belum tahun 45 ternyata. Baru tahun 2005-an sudah kayak begini, luar biasa. Oku Timur NU-nya luar biasa. Ini sebuah kebanggaan dan patut disyukuri oleh seluruh NU di seluruh Nusantara, di seluruh penjuru tanah air. Dalam waktu cepat NU di Oku Timur bisa tumbuh dan berkembang dengan luar biasa. Karena apa? Insya Allah Pak Bupati, di mana NU kuat, di situ pemerintah lebih ringan bekerja untuk membantu mendidik dan menguatkan rakyatnya. Amin. Pemerintah itu sering oleh gratisan dari gerakan muslimat dan NU. Nggih napa nggih? Kemarin saya ketemu muslimat Palembang. Gerakannya nangani stunting, ibu-ibu hamil, pendidikan karakter, kurang gizi, tanpa dibiayai pemerintah, bergerak sendiri. Lah kok enak pemerintah karepe dhewe. Tapi dari dulu, jauh sebelum negeri ini merdeka, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sudah berpikir, merencanakan, membuat, bahkan menyusun Indonesia masa depan kayak kita semua ini. Alhamdulillah. Dulu sebelum merdeka, Hadratus Syekh sudah berpikir, itu bahkan berpikir panjang sehingga tuntasnya pada tahun 1938 ketika pertemuan ulama dan muktamar di Banjarmasin. Apa itu? Sebuah negara bangsa, nation state, sebuah bentuk kebangsaan, namanya Darussalam, yang tersusun dari keyakinan, keimanan, ketauhidan sampai kepada seluruh doktrin ajaran, bahkan praktek berkehidupan, berbangsa, bermasyarakat, berumat. Sehingga alhamdulillah begitu merdeka, Indonesia langsung sudah tahu bentuknya NKRI, harga mati. Itulah karya terbesar Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, gratisan, gak ada yang bayari. Oleh karena itu, beruntunglah siapapun pemerintah Republik ini, selagi masih ada kader-kader NU, insya Allah aman, tentram, bersahaja. Amin. Paling enak jadi pemerintah. Persatuan, selagi masih ada NU, insya Allah bangsa ini bersatu. Papua dulu bolak-balik mau merdeka. Tapi karena ada Gus Dur yang selalu melindungi, mengayomi, Papua tidak pernah mau merdeka karena cintanya pada NU dan kepada Gus Dur.
Itu menjadi salah satu bukti bahwa karya Hadratus Syekh terjaga dan dilanjutkan hingga hari ini. Hari ini 1 Juni bukan hanya ulang tahun Bupati. Hari ini 1 Juni hari lahir Mbah Wahid Hasyim, bapak dari Gus Dur, putra dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. 1 Juni. Ketika negeri ini lahir 45, menyusun negara ini, Pancasila ide awal Bung Karno belum sempurna. Bung Karno waktu itu bikin Pancasila nomor 1 apa Pak Hanif? Kebangsaan kata Bung Karno nomor 1. Nomor 2 internasionalisme. Nomor 3 apa ya? Persatuan. Nomor 4 apa? Nomor 5 baru ketuhanan yang berkebudayaan. Itu karya Bung Karno. Lalu PPKI menyusun, di situ ada Mbah Wahid Hasyim, ayahnya Gus Dur, putra Hadratus Syekh, ikut menyusun. Maka tersusunlah Pancasila nomor 1, ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Kedua, kalau Bung Karno internasionalisme, maka lalu disusun yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia dan seterusnya. Ketuhanan yang Maha Esa yang nomor 5 menjadi nomor 1. Menjelang proklamasi kemerdekaan, susunan ini disempurnakan dan Kiai Wahid Hasyim beserta para kiai, ulama-ulama se-Indonesia merelakan tanpa menyebut menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya agar apa? Agar Indonesia Barat dan Indonesia Timur tidak terpecah. Itulah kerelaan Islam demi NKRI yang satu. Itulah yang disebut Pancasila, akhirnya ketuhanan yang Maha Esa. Kita bersyukur. Jadi sebelum negara ini lahir, Nahdlatul Ulama, ulama-ulama kita telah mampu berkontribusi menjadikan negeri ini negeri yang sempurna, yang siap menjadi negara bangsa yang kuat dan kokoh hingga hari ini. Alhamdulillah. Ini satu aja, dua, yang kedua, tak kasih tahu sejarah yang kedua. Dulu saya menjadi aktivis mahasiswa, aktivis pelajar. Dulu zaman Orde Baru, Pancasila itu hanya milik negara, milik pemerintah. Kita itu sampai gak merasa bahwa Pancasila itu karya semua kekuatan bangsa. Karena dulu caranya pemerintah itu maksa-maksa. Akhirnya rakyat tidak ikut memiliki Pancasila, termasuk saya waktu itu. Tiba-tiba tahun 1984 para ulama kumpul di Munas Alim Ulama di Situbondo, Jawa Timur. Di sana para ulama memutuskan, kalau nggak salah waktu itu, akhirnya memunculkan kepemimpinan baru Kiai Ahmad Siddiq dengan Kiai Haji Abdurrahman Wahid, melahirkan satu sikap NU, yaitu Pancasila sebagai satu-satunya asas yang disebut asas tunggal. Waktu itu kita kaget, shock, para aktivis protes. Pancasila itu kan punya pemerintah, Pancasila itu punya penguasa. Ngapain NU dan rakyat ikut-ikut? Nanti jadi penguasa yang ikut zalim. Tapi ulama-ulama punya pemikiran yang jauh ke depan. Beliau memutuskan, bahkan yang alergi terhadap Pancasila karena kritis dan protes kepada pemerintah kaget. Akhirnya nerima
Pancasila sebagai satu-satunya asas, dan hari ini kita baru sadar kewalian tahun 1984 itu nyata, teruji pada tahun 1998. Indonesia bergolak, hampir pecah belah, hampir terkeping-keping jadi berbagai negara kecil. Alhamdulillah cuma satu yang hilang, yaitu Timor Timur. Hanya satu yang hilang. Uni Soviet berantakan jadi negara kecil-kecil. Alhamdulillah sampai hari ini setiap tantangan, setiap zaman, alhamdulillah Pancasila menyatukan kita, dan kita baru menikmati hasilnya bahwa 1984 itu tanaman para ulama berpikir kuat untuk persatuan ila yaumil qiyamah. Amin. Disitulah negeri ini bersyukur punya ulama, punya kiai, punya guru-guru yang istiqomah, mencintai tanah airnya, menjadi nasionalis, menjadi pengibar dan penjaga merah putih karena perintah agama, karena perintah ulama, karena perintah doktrin organisasi. Itulah yang menjadi pilar persatuan dan kesatuan umat. Oleh karena itu muslimat panjenengan sedoyo adalah pejuang-pejuang pemersatu bangsa di negeri ini, saudara-saudara. Alhamdulillah. Insya Allah asal muslimat, asal NU, asal turunan NU dibelek dagingnya, darahnya merah putih. Alhamdulillah. Mau dibuktikan dibelek? Insya Allah merah putih, ketok tulangnya putih. Hadirin wal hadirat sekalian, oleh karena itu hari ulang tahun muslimat hari ini tiada lain kecuali rasa syukur. Bangsa ini bersyukur, kita semua bersyukur. Selagi ada muslimat, insya Allah bangsa ini terjaga dengan baik. Amin. Insya Allah dengan muslimat bangsa ini akan cepat membangun. Amin. Karena itu wajib hukumnya anggaran negara juga memikirkan muslimat. Kadang-kadang angel kandhanane wong-wong iku. Sabar, nek gak kena dikandani engko awake dhewe sing ngatur anggaran. Setuju? Insya memang wis terbukti jasa-jasanya, tapi kadang-kadang dilalekno. Nggih napa nggih? Memang nasib tidak boleh dititipkan orang lain. Nasib sudah dipikir sendiri dan direbut sendiri. Amin. Ojo ngarep-ngarep titipan wong liya. Nasib kita di tangan kita sendiri. Betul? Yang iuran sak nyuke wis oleh 400 juta. Sapa to sing mimpin selawatan mau sapa iki? Sak nyuk 400 juta. Tak tambahi 50 juta iki engko. Nek ditepuki meneh tambahi meneh iki. Ora ikhlas iki. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, loh langsung ditokno. Ini riak namanya ini. Oh langsung. Padahal tak kongkon delikno, jek diketok-ketokno. Monggo Bu. Nggih. Nggih. Matur nuwun sami-sami berkah. Iki durung presiden wis kaya ngono rek. Ya apa nek wis presiden niku kira-kira, ha? Kantor muslimat lantai 7. Amin Allahumma. Jadi kita ini menjadi cinta tanah air bukan karena pengaruh, bukan karena disuruh, bukan karena permintaan pemerintah.
tapi karena niat suci yang diajarkan oleh agama dan para kiai, para ulama kita. Oleh karena itu saya berani menyatakan dari rahim Nahdlatul Ulama pasti lahir orang-orang yang siap memimpin di semua level kepemimpinan negara ini. Dari Pak Lurah, Camat, Bupati, Gubernur, Menteri, Presiden, kalau dari kader NU insya Allah semua digunakan untuk kepentingan masyarakat banyak. Amin. Karena itu saya berharap seluruh kader-kader muslimat dan NU, saya berharap Oku Timur nanti kepala desanya NU semuanya. Nek saiki durung NU dielokno PKP semua. Betul apa betul? Ini serius, ini serius. Dulu waktu saya kecil terlalu didoktrin oleh orang tua kita, ikhlas ora usah rebutan jabatan. Nggih napa nggih? Dulu waktu di pesantren saya dididik ora usah umuk pingin jabatan. Betul apa betul? Ternyata sekarang salah. Kenapa salah? Nek gak direbut wong NU diisi wong ora jelas, betul? Nek diisi ora jelas, kelakuannya ora jelas, betul? Alhamdulillah bupatinya tadi wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Bu Sri Mulyani Menteri Keuangan, tahu Bu Sri Mulyani? Sekarang kalau pidato di DPR selalu diakhiri wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Soale dhewe wedi nek gak wallahul muwafiq ora tak setujui anggarane. Tapi bukan itu. Bu Sri Mulyani mengakui bahwa NU lah yang melancarkan semua pekerjaan kepemimpinan dan pemerintahan Indonesia. Dan muga-muga Bu Sri Mulyani sadar sesadar-sadarnya pola pikir, tindakan, pilihan kebijaksanaannya sesuai dengan ajaran-ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-adalah, ta'awun, apa lagi? Tasammuh, tawazun, iktidal. Ini gampang sekali. Kalau kepemimpinan berdasarkan mabadi khairu ummah, istiqomah, adil, jujur, berpegang kepada kaidah, insya Allah negeri ini akan makmur dan sejahtera. Amin. Kenapa kepala-kepala desa ini harus NU dan kenapa yang belum NU harus di PKPNU? Karena supaya amanah dalam melaksanakan kepemimpinannya. Amin. Sebab begini ibu-ibu, nanti suatu hari, ini keyakinan saya, suatu hari anggaran negara itu tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh pusat. Jadi Pak Bupati tadi bilang, Pak Muhaimin, Pak Wakil Ketua DPR, tolong perhatikan OKU dari program-program pemerintah. Artinya OKU Timur ini sumber pangan nasional, apa istilahnya? Lumbung pangan nasional, tapi anggarannya cuili. Betul apa betul? Lawang lumbung pangan kok anggarannya cilik. Ini karena memang strategi pembangunan kita, anggaran dikelola oleh pusat. Ini karena dikelola oleh pusat ini ruwet, dari zaman ke zaman ruwet, ibaratnya dari atas ke bawah, itu seperti air hujan, kena genteng, lewat talang, bocor sampai rakyat karek didik. Betul apa betul? Oh, nek betule banter pancen wis kenemenen. Betul apa betul? Loh, rungokno nek banter berarti wis kenemenen iku.
Udan tidak menetes langsung ke rakyat, udan bocor ora karu-karuan dan sampai rakyat cilik. Betul? Nah, betulnya banter terus ya. Ini berarti temen nih. Nah, karena anggaran bocor, korupsi di mana-mana, merembes gak karu-karuan, maka saya yakin bangsa ini akan sadar secepat-cepatnya, dan insya Allah saya bertekad dari 2024 ini insya Allah dana desa yang cuma 200 juta, 1 miliar, insya Allah sejak 2024 akan diperbesar menjadi 5 miliar. Itu karena apa? Karena supaya tidak merembes mili bocor. Betul apa betul? Nah, kalau dana itu langsung ke rakyat, insya Allah rakyat akan dapat menikmati anggaran negara. Betul? Makanya kepala desa kudu wong pin, kepala desa kudu wong kepala desa kudu wong kepala desa kudu wong muslimat kudu dadi kepala desa. Saya yakin muslimat gampang jadi kepala desa karena anggota muslimat gampang dipi, syaratnya lulus PKBN, wis ngono ae aman Indonesia, aman Indonesia. Nah, lurah-lurah yang belum PKBNU di PKBNU supaya 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 anggaran bisa dinikmati bebas dari korup. Tuh, kemarin saya kumpul dengan seluruh kepala desa se-Cirebon. Saya baris, saya ajak yel-yel. Yel-yelnya NU, NKRI, Pancasila. Terakhir, jujur, selamatkan dana desa, gunakan dana desa untuk rakyat dan tidak korupsi. Itu kepala desa. Maka targetnya 5 tahun ke depan kepala desa harus kuat semuanya, karena yang di atas sudah mulai gak bisa dipercaya nyekel duit, maka kepala desa yang harus berani nyekel duit. Tapi kok nek kepala desa gak amanah pisan, yo kia dhuwur ora iso, nisor ora iso, berarti ya kiamat ae nek ngono. Nah, harapan itu sekali lagi ada di kader-kader NU, karena Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari mengamanatkan seluruh ajaran-ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah terlaksana di dalam semua jenis kepemimpinan, termasuk kepemimpinan formal, kepemimpinan pemerintahan dan semuanya. Oleh karena itu mari kita syukuri keadaan ini. Insya Allah selagi kita bisa menjadi bagian dari kekuatan umat dan masyarakat, insya Allah negara ini aman dan selamat. Amin. Anggarannya selamat, duitnya selamat, rakyatnya mendapatkan pelayanan sebaik-baiknya. Amin. Oleh karena itu mari kita semua terus bekerja keras mengabdi kepada agama, nusa dan bangsa. Selamat hari lahir Fatayat yang ke-77. Muslimat. Selamat hari lahir Muslimat NU yang ke-77. Maju terus, sukses terus, lahirkan generasi-generasi tangguh yang akan memimpin masyarakat, bangsa dan negara. Amin. Insya Allah dengan kesungguhan itu muslimatlah yang akan menyelamatkan negeri ini tidak cepat kiamat. Amin. Negeri ini tidak cepat hancur. Amin. Hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan, ternyata kita punya 2 warisan. Warisan yang pertama ajaran-ajaran, nilai-nilai, ideologi, doktrin-doktrin. Warisan yang kedua adalah sejarah. Bung Karno dulu bilang jas merah
jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kita hari ini bilang jas hijau, jangan sekali-sekali hilangkan jasa ulama di dalam membangun bangsa dan negara ini. Amin. Dengan semangat ajaran dan sejarah ini, insya Allah bangsa kita akan selamat, bangsa kita akan sukses, pemerintahan berjalan dengan efektif, kader-kader NU yang dulu disuruh tawaduk gak oleh memimpin jabatan, hari ini terpaksa turun panggung kabeh, rebut keadaan supaya keadaan menjadi lebih baik. Amin. Dongaaken kula nggih. Dongaaken kula saged lancar meneruskan perjuangan Mbah Hasyim, meneruskan perjuangan Mbah Wahid, meneruskan perjuangan Mbah Bisri, meneruskan perjuangan Gus Dur untuk rakyat dan bangsa kita. Amin. Kula nyuwun hadiah Fatihah saged. Li hadhihi niyah wa li ridhoillah wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nek kula dados presiden sampean tak undang nang istana. Amin Allahumma. Sholawatan nang istana. Khotbil Quran nang istana. Ngarepe istana tulisi Muslimat Oku Timur. Selamat datang. Allahumma. Cita-citanya bukan sekedar itu, cita-citanya adalah ngamankan negara, menyelamatkan uang rakyat, menyelamatkan kekayaan bumi negeri ini sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pasal 33 berbunyi, bumi, air, kekayaan yang ada dan terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan kemakmuran rakyat. Niatnya namung niku, insya Allah kalau itu goal semuanya husnul khotimah. Allahumma amin. Golek apa urip kecuali golek husnul khotimah. Mbah Hasyim dawuh, sapa sing ngurip-ngurip NU tak angkat dadi santriku, sapa-sapa dadi santriku tak dongakno terus menerus dadi husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Dados ibu-ibu muslimat ingkang paling adoh nika jenengan sudah tak jamin husnul khotimah. Karena jaminane saking Mbah Hasyim. Jaminane saking Mbah Hasyim. Nek mboten husnul khotimah nggih teng akhirat ayo rame-rame kita ngadep Mbah Hasyim tagih. Nggih napa nggih? Nek dihisab ngomong mawon Bas, ngomong nek dihisab tanya macam-macam malaikat jawabnya cuma satu, kula penerus Mbah Hasyim, wis ngoten mawon. Kula penerus Mbah Hasyim, nek lali kula Muslimat Oku Timur ngoten wis cukup. Niki insyaallah nek mlebu swarga mek passwordnya Muslimat ngoten mawon wis. Muslimat NU Oku Timur. Terus malaikatnya takon, apa iku? Mbah Hasyim, Mbah Hasyim. Oh ya wis mlebu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dapat kami informasikan sedekah infak jamaah pada hari ini sebanyak Rp32.332.000. Bapak Ibu mari sama-sama kita simak dengan khidmat Mauidhah Hasanah kepada Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Adnan Anwar, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila susu fangsusu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Al-ayat. Yang saya hormati, yang saya junjung tinggi fatwa dan nasihatnya para masyayikh, para ulama, wabil khusus Kiai Haji Afandi sebagai Rois Suriah Nahdlatul Ulama PWNU Sumatera Selatan. Mudah-mudahan kita doakan beliau selalu panjang umur dan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, yang sangat saya banggakan dan selalu saya doakan, Gus Muhaimin. Beliau ini wakil ketua DPR RI, kebanggaan kader Nahdlatul Ulama, sekaligus ketua Partai Kebangkitan Bangsa, ya, yang insya Allah tidak lama lagi mudah-mudahan segera dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Kita doakan ya. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Abdul Mun'im DZ yang hadir ke sini juga. Beliau adalah murabbi ruhina, pendiri PKPNU yang mengawal proses spiritual PKPNU di seluruh Indonesia sejak tahun 2012. Kita doakan ya, Bapak Kiai Haji Abdul Mun'im DZ ini selalu sehat walafiat, bisa mendampingi kita dan berumur panjang ya. Karena kalau sampai Kiai Mun'im wafat itu bahaya ya, itu bisa kiamat karena gantinya sulit ya. Kalau ibu-ibu meninggal kan gantinya banyak ya. Kiai Mun'im ini manusia yang langka, harus kita jaga benar ya, kesehatan beliau ya, kekuatan beliau untuk memberikan irsyad ya, untuk selalu berkomunikasi langsung dengan warga Nahdlatul Ulama dan kader-kader PKPNU di seluruh Indonesia. Amin ya rabbal alamin ya. Yang saya hormati Sohibul Wilayah Bapak Bupati Oku Timur, sekaligus kakaknya yang juga anggota DPR RI, ini Pak Bertu. Ini acara ini tidak lepas dari kontribusi beliau ya, bisa kita berada di sini. Mudah-mudahan Pak Bertu juga nanti jadi anggota DPR untuk yang kesekian kalinya lah ya. Monggo aja. Oh ini di wilayahnya beliau, kita nggak usah banyak komentar lah, udah pasti jadilah ya, nggak usah. Ya, saya hormati juga para kiai, para ulama, ya, para masyayikh, rombongannya Ketua Umum PKB Pak Muhaimin, ada Pak Hanif Zakiri, ya, kemarin dari Palembang ada acara langsung ke sini naik helikopter, ya. Mudah-mudahan kita doakan para petinggi PKB dan Partai Kebangkitan Bangsa ini, ya, oleh Allah diberikan kemenangan, ya, nanti pada pemilu 2024, ya, menjadi partai nomor 1 sesuai dengan nomornya, gitu ya. Minimal nomornya lah nomor 1, gitu ya. Ya. Saya juga membawa rombongan yang sangat banyak dari Jakarta, ya. Ada Pak Kiai Hernowo, Direktur Krakatau Steel. Kita membawa juga Profesor Dr. Atik Bintoro, ya. Ini para ahli semua. Selalu kalau diundang ke Oku Timur, mereka ini tidak pernah menolak. Ya. Ini luar biasa ini, ya. Ada apa ini Oku Timur ini kok tokoh-tokoh nasional itu tertarik ke sini, ya. Nah, ini padahal untuk datang ke Oku Timur itu sangat jauh, ya. Sangat jauh, Pak. Kalau dari Jakarta itu lebih baik ke Korea, hanya 7 jam, ya. Ke Oku Timur itu bisa 12 sampai 13 jam, ya. Ini daerah yang tidak jelas ini ya waktunya. Tapi kok kita mau ke sini, padahal lelahnya luar biasa kalau datang ke sini. Nah, pasti ada sesuatu yang istimewa, ya. Apalagi di sini sekarang berkumpul ribuan kader muslimat, ya, yang luar biasa. Satu Banom NU yang menurut penelitian dari Amerika, muslimat ini adalah Banom NU yang indeks militansinya paling tinggi di antara yang lain di Banom-Banom Nahdlatul Ulama, ya. Kenapa muslimat NU ini indeksnya tinggi? Karena tidak pernah bertanya. Ya, itu kelebihannya, Pak. Jadi kalau ada organisasi nggak pernah bertanya, ya, karena nggak ada diskusi, itu cepat mobilisasinya. Ya. Nah, organisasi yang masanya kecil tuh kayak PMII, ya, organisasinya Pak Muhaimin dulu, ya. Anggotanya sedikit, kenapa terlalu banyak bertanya, Pak, anggotanya ini? Ya. Jadi kalau di NU
sampean orang awam muslimat itu kuncinya satu supaya NU maju, muslim tetap maju, jangan terlalu banyak bertanya ya. Sampean orang awam itu ikut aja ya. Disuruh dukung Caimin jadi presiden, siap, udah gitu aja ya. Gak usah bertanya jadi apa enggak, bagaimana caranya, itu bukan wilayah sampean ya. Itu wilayahnya para alim ulama ya, yang boleh analisa itu gitu. Nah, kenapa kita ini berkumpul di sini ya, dalam sebuah forum yang sangat luar biasa, serba kebetulan ya. Ada hari Pancasila tanggal 1, hari Muslimat yang ke-77, kemudian ada hari ulang tahunnya Pak Bupati. Ini tidak serba kebetulan, ini Allah sudah mengatur semua, ada suatu misteri ya. Saya dengan Kiai Munim, ini sebetulnya saya ini, mohon maaf ya, saya ini bukan penceramah ini saya terpaksa aja karena diundang Oku Timur, saya nggak berani menolak ya, karena ini daerah keramat ini ya. Kalau menolak Oku Timur itu bisa kualat ya, udah pokoknya kita datang lah gitu, kasih motivasi dan sekaligus memprovokasi ya. Hari ini kan penting provokasi ini ya. Kenapa kita ini datang ke sini? Karena saya sebetulnya dengan Kiai Munim ini kan peneliti. Pekerjaan kami ini sebetulnya sedang menganalisa ya, tentang satu fenomena yang sangat luar biasa, yang fenomena ini tidak terjadi di seluruh penjuru dunia, tidak terjadi. Saya melihat fenomena Nahdlatul Ulama ini sesuatu yang sangat aneh. Saya sudah punya kesimpulan, NU dan Muslimat itu sesuatu yang sangat aneh, tidak bisa disimpulkan ya. Bayangkan orang lain itu liburan sekarang, liburan kan, oh ini kan hari libur, orang berbondong-bondong ke tempat pariwisata, ini malah berkumpul di sini ya. Teriak-teriak siapa kita ya. Ini pasti ada sesuatu ini ya. Kan kalau orang normal di Jakarta ngapain ke sini, nyari perkara kan gitu. Nyari calon istri juga nggak ada yang cantik kan gitu ya. Kenapa nggak cantik? Orang muslimat ya. Muslimat kan sudah turun mesin lah gitu ya. Kalau fatayat mungkin masih inilah ya gitu ya. Saya sering guyon begini Pak Kiai Adnan tuh sering guyon tentang kawin lagi. Memang sampean berani kawin lagi? Saya ngomong, saya itu kawin laginya berani, pulangnya yang nggak berani ya. Tuh Pak, biasanya guyon aja kita ya. Nah, akhirnya saya mulai menemukan, kita rangkai dengan sebuah teori-teori besar ya, teori grand narasi tentang Indonesia, tentang Nahdlatul Ulama. Salah satu teori yang sering saya diskusikan dengan Pak Hernowo, Kiai Munim, Profesor Atik, tentang fenomena Nahdlatul Ulama ini kita sebut sebagai fenomena post chaos ya. Sampean paham ora paham, yang penting diinternalisasi aja ya. NU itu post chaos Pak. Aneh. Menurut saya aneh NU ini. Saya sudah punya kesimpulan tidak seperti yang ditulis oleh orang barat tentang Nahdlatul Ulama. Nah, kenapa NU ini post chaos? Karena organisasi wali. Organisasi wali itu tidak bisa disimpulkan seperti di dalam dunia kampus ya. Kenapa? Dari walinya dari mana ya. Jadi NU ini misterinya apa? Bapak dan Ibu sekalian hari ini paham betul ya. Kita ini kan sudah tidak menemui masa fatroh. Masa fatroh itu tahun-tahun menunggu kedatangan seorang nabi. Kita sudah tidak menemui itu. Dulu ada masa fatroh dari Nabi Nuh ke Nabi Ibrahim, itu sekitar 1000 tahun ya, dari Nabi Nuh ke Nabi Ibrahim. Ini nabi-nabi ulul azmi ya. Lalu dari sampai Nabi Musa, dari ke Nabi Ibrahim itu hampir 3000 sampai 4000 tahun. Dari Nabi Musa ke Nabi Isa itu sekitar 2000 tahun. Baru dari Nabi Isa ke Kanjeng Nabi itu sekitar 600 tahun. Nah, sekarang kita ini dengan Kanjeng Nabi jaraknya sekitar 1444 tahun itu. Berarti kalau begitu sudah tidak akan muncul nabi lagi di akhir zaman ini. Lalu kita berpegangan kepada siapa kalau sudah tidak ada nabi lagi ya. Tapi ada beberapa tulisan yang menyatakan, salah satunya Ibnu Katsir ya, dan Ibnu Arabi menyatakan jumlah nabi di seluruh dunia itu sekitar 124.000 nabi. Jumlah nabi. Lalu jumlah rasul dikatakan di situ jumlahnya sekitar 313 jumlah rasul. Yang dikenalkan kita itu 25 rasul, yang terkenal itu namanya 5 rasul, yaitu penerima para ulul azmi. Nah, kata
Suhrawardi dengan kata Ibnu Arabi, kemana itu yang 124.000 itu nabi-nabi itu? Nabi-nabi itu mengarah ke arah timur, mengarah ke tempat terbitnya matahari. Disitulah dulu para nabi itu berada di tempat itu. Saya meyakini para nabi itu 124.000 itu berada di Nusantara. Ya, jadi saya meyakini sampean ini ibu-ibu muslimat ini kemungkinan besar keturunan para nabi. Ya. Jadi nggak usah khawatir sampean keturunan Rasul apa enggak gitu ya. Salah satu yang dugaan saya kan ada teori yang menyatakan bahwa kapalnya Nabi Nuh itu dibikin dari jati pasir. Jati pasir tidak ditemukan di mana-mana ya. Jadi kemungkinan ibu-ibu ini keturunan dari Nabi Nuh dari garis Gus Kan'an ya. Gus Kan'an. Kan namanya Gus juga kan gitu ya. Jadi mungkin kenapa? Karena tidak masuk akal. Ya, sebuah negeri yang jauhnya itu 9 atau 10 jam dari Haromain tiba-tiba menjadi asawatul a'dham, kekuatan umat Islam di dunia. Apakah itu given? Apakah itu karena kerja pemerintah? Bukan. Bukan kerja pemerintah. Itu adalah desain dari Allah bahwa nanti di akhir zaman akan muncul dari sebuah negeri ini kekuatan yang sangat besar. Tiba-tiba 5 tahun yang lalu kami dengan Kiai Mun'im menemukan manakibnya Sunan Ampel. Manakibnya Sunan Ampel itu dalam bentuk bahasa Sanskerta. Di situ dikatakan sekitar tahun 15 ya Sunan Ampel naik haji. Beliau ini menurut pengakuannya Sunan Ampel, beliau ini bertemu dengan Kanjeng Nabi bukan dalam kondisi takwil mimpi, tetapi yahdotan wa dhohiron ya. Jadi kata Kanjeng Nabi, "Hai Sunan Ampel, tolong kamu bawa Islam yang sanatnya sampai ke saya ini, kamu bawa ke Nusantara." Karena Kanjeng Nabi mengatakan nanti Nusantara lah yang akan menjadi tempat tumbuh suburnya Islam sesuai dengan sanatnya Rasulullah SAW ya. Jadi ibu-ibu nggak usah khawatir, jenengan datang ke sini itu bukan pekerjaan yang sia-sia. Karena panjenengan ini orang yang terpilih ya. Jadi kalau pulang dari sini jenengan meninggal pasti husnul khotimah. Ya, nggak usah khawatir ya. Jadi surga itu isinya begini. Ya, kayak muslimat ini, kipasan ya, kerjaannya ahlul ghibah wal jamaah ya. Ngomongin orang, ngomongin tetangga kanan kiri ya, isinya begini ini ya. Jadi tidak usah khawatir. Jadi ini adalah negeri yang terpilih tadi kata Gus Muhaimin tadi. Negeri yang tanah yang dijanjikan. Nah, tanah yang dijanjikan itu pasti diperebutkan di seluruh dunia. Karena kuncinya siapa yang bisa menguasai the promise of land itu, dia akan menguasai peradaban dunia. Makanya Amerika Serikat pasti akan ngambil Indonesia, apakah lewat Papua atau apa. Cina pasti akan ngambil Indonesia. Eropa pasti akan ngambil. Tidak ada negara di seluruh dunia yang tidak menfokuskan pikirannya untuk mengambil alih Indonesia. Nah, untung Nahdlatul Ulama lahir. Jadi Nahdlatul Ulama diperintahkan oleh Allah melalui nabi-nabi untuk menjaga negeri tanah yang dijanjikan. Siap ya? Jaga jangan sampai rusak, Pak. Ini tinggalannya nabi. Andalannya tinggal di sini ya, para muslimat ini. Jelas di Nahdlatul Ulama. Nah, kenapa lalu para kiai, para ulama membaca tanda ini ya? Salah satunya yang disiapkan untuk menjaga ini namanya Muslimat. Muslimat ini organisasi yang lahir tahun 45, ya, persis menjelang kemerdekaan. Ya. Muslimat ini waktu itu ada organisasi perempuan dari Partai Komunis Indonesia namanya Gerwani. Gerwani itu belum lahir, ya. Tetapi Muslimat sudah lahir. Dari mana Muslimat ini lahir? Dari sanad perjuangannya para pendahulunya. Namanya Ratu Kalinyamat. Jadi ibu-ibu sekalian nanti kalau pas ziarah datanglah ke Jepara, ziarah ke makamnya Ratu Kalinyamat. Siapa Ratu Kalinyamat itu? Beliaulah yang diperintahkan para wali menyerang armada Portugis di Selat Malaka, membawa 15.000 pasukan angkatan lautnya untuk menghadang angkatan laut Portugis. Jadi Wali Songo itu tidak mempersoalkan posisi perempuan di ruang publik. Sampai catat ya Bu ya. NU dan para wali itu tidak masalah ibunya itu berada di ruang publik.
Resikonya apa kalau ibunya sering di ruang publik itu kan bapaknya nggak dilayani, ya. Makanya para kiai-kiai itu harus punya alternatif ya, kalau nggak dilayani cari pelayan yang lain kan gitu ya. Begitu teorinya ya. Jadi ada urutannya. Ratu Kalinyamat perempuan itu nggak ada masalah dalam fikih, nggak ada masalah soal kepemimpinan perempuan. Tahun 1938 dalam muktamar NU di Menes, ya, kiai-kiai NU memperbolehkan bunyai-bunyai menjadi musoheh dalam bahsul masail. Nggak ada masalah di situ. Terlibat di dalam perumusan hukum, nggak ada masalah. Ya. Tahun 1958 di dalam Munas Nahdlatul Ulama di Jakarta, Nahdlatul Ulama menetapkan bahwa hakim dari perempuan diperbolehkan. Jadi ibu-ibu sekalian muslimat, kalau hari ini ada perempuan mimpin sidang di dalam pengadilan, itu adalah hasil karya Nahdlatul Ulama. Luar biasa, tepuk tangan untuk Nahdlatul Ulama ya. Sudah maju pikirannya, itu sudah maju ya. Bahkan tahun 63 dengan sukarela kiai-kiai NU memperbolehkan ibu fatayat dan muslimat disuruh berangkat ke Papua sebagai backupnya TNI. Jadi saya punya rekaman videonya lengkap itu ya. Muslimat itu dilatih perang, dilatih nembak, dilatih terjun payung ya. Dulu muslimat begitu, dikasih bedil. Saya sudah mengusulkan sama ketua umum muslimat supaya muslimat dipersenjatai kembali ya. Supaya mengawasi bapak-bapaknya ini supaya enggak poligami ya. Siap ya Bu ya? Ya. Terbang ke sana Pak. Tahun 63 lah saya lihat rekaman video di Museum Arsip Nasional, ada seorang kiai yang mengantarkan istrinya terbang ke Papua sebagai sukarelawan sukarelawati. Saya lihat wajah kiai itu tidak ada sedih-sedihnya itu loh. Saya awasi wajah kiai ini waktu ngantar istrinya itu muslimat itu ya. Ini kenapa kok nggak sedih sama sekali? Ternyata sudah punya alternatif Pak di rumah. Jadi ya kembali syukur, meninggal ya sudah ada gantinya lah kira-kira gitu. Ini kiai yang realistis ya. Jadi saya ingin menyatakan Bapak dan Ibu sekalian, supaya apa? Kalau soal mengatakan posisi perempuan itu tidak usah kita harus diajari oleh Barat. Ya, teori gender itu. Kan ada sekarang lagi kencang teori gender dimasukkan melalui skema pemerintah. Nahdlatul Ulama sudah mapan dengan itu semua, bahkan 63, bahkan Munas 95, Nahdlatul Ulama menetapkan presiden itu boleh dari kalangan perempuan ya. Harusnya Bu Megawati itu berterima kasih kepada Nahdlatul Ulama, karena kalau tidak, beliau tidak akan bisa jadi Presiden Republik Indonesia. Jadi kalau nanti ada muslimat jadi bupati, jadi camat, jadi ketua RT itu biasa ya. Ketua muslimat jadi satpol PP biasa, nggak ada masalah. Gebuki orang ya, nggak ada masalah. Itu sudah bukan sesuatu yang masalah lagi. Ada orang yang bertanya, lalu bagaimana dengan kiai-kiai yang menikah itu? Ya, kiai-kiai yang menikah lagi karena menjalankan perintah Quran ya, fankihu ma tobalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Kan gitu ya. Ada yang tanya gitu. Ini saya sudah punya solusi jawaban. Saya ketemu seorang bunyai muslimat di Pamekasan. Saya tanya bunyai, bagaimana pandangan sampean tentang surat An-Nisa ini yang menganjurkan harus fankihu ma tobalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Jawabannya bunyai ini menarik. Kata bunyainya orang Madura kan, lo memang Qur'annya sudah seperti itu Pak Kiai. Nah terus sikap sampean gimana? Yang penting bukan suami saya. Kan bagus ini. Ini solusi ya. Jadi tidak usah menafsiri Quran kayak Musdah Mulia itu loh. Kita bukan mufasir. Untuk jadi mufasir gak gampang ya. Dan di situ kan fi'il amar ya, perintah. Ya. Berarti ada sesuatu, sudah yang penting suami sampean tidak kawin lagi udah beres ya. Kayak saya itu ya, istri saya kan hanya satu ya. Satu di Jakarta, satu di Surabaya, ya, satu di Lombok gitu. Satu di setiap tempat gitu ya. Enggak begitu ya. Jadi saya meyakini nah muslimat ini adalah sudah dipilih, para kiai sudah punya pandangan ke depan. Ibu-ibu silahkan ya menggunakan cara memperkuat barisan perempuan ini dengan cara NU. Siap ya? Siap. Jangan keluar dari pandangan jumhur ulama tentang posisi perempuan. Ya bahwa kita mungkin mengambil Barat yang baik monggo saja, tapi jangan sampai kita melakukan proses liberalisasi di rumah tangga kita, karena jangan sampai rumah tangga kita hancur, rumah tangga Nahdlatul Ulama ya. Karena dulu Bu, ini dulu ya, sebelum kita melakukan kaderisasi, Nahdlatul Ulama itu seperti keluarga yang tidak sakinah ya. Dulu tahun-tahun 2000 itu
Muslimat itu seperti tetangganya NU, muslimat ya. Ansor itu anak pertama yang selalu melawan bapaknya, ya, itu Ansor. Fatayat itu anak gadis yang kehilangan identitas, ya Fatayat belum punya calon atau apa gitu ya. PMI itu anak yang hilang yang nggak mau kembali ke rumahnya itu. Jadi, keluarga tidak sakit. Alhamdulillah setelah melalui proses kaderisasi, akhirnya NU sekarang terintegrasi dengan baik. Muslimatnya satu forum, kiainya satu forum, PMI-nya satu forum, Ansornya satu forum. Insya Allah setelah NU ini solid, NU akan maju nanti pada tahun 2026 dan kita doakan ada kader NU yang segera bisa mengambil alih negara kita ini ya. Karena kalau Gus Muhaimin jadi presiden itu wajar ya. Karena kakeknya pejuang, pendiri NU, pendiri negara ini. Jadi bukan orang lain, bukan nyolong, kita mempertahankan untuk mengambil hak kita. Karena kita punya keyakinan kalau suatu saat negara kita ini dipegang oleh kader Nahdlatul Ulama, insya Allah baldatun thayyibun wa rabbun ghafur. Kita doakan semuanya, amin ya rabbal alamin. Saya kira itu ya, cukup dari saya, cukup sekian. Sekali lagi selamat untuk muslimat Oku Timur, kita doakan muslimatnya semakin maju, dan selamat juga untuk kader PKB NU, dan yang hadir di sini mudah-mudahan hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI Pancasila. Shallu ala Muhammad. Dihadirkan, terima kasih Bapak Ibu untuk mendapatkan keberkahan atas terselenggaranya acara pada pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama yang akan dikholifahi oleh Romo Kiai Haji Afandi BA. Kepada Romo Kiai Haji Afandi BA, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jahli wal afat, taqdilana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna min jami'i sayiat, wa tarfa'una biha indaka darajat, wa tuballighuna biha salawat min jami'il khairati fil mamat. Allahumma minun alaina bi isfa'il ma'rifah wa hab lana tasihal muamalah fi ma bainana wa bainaka ala sunnah warzuqna sidqa tawakkul alaika wa husna dzalibik wa minun alaina bi kulli ma yaqrabuna ilaika maqrunan bi afiyatid daraini bi rahmatika arhamar rahimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa la niyatana bal ma'duratana wa ta'lamu hajatina wa atina so'alana wa ta'lamu fi ansina wa fir lana dunubana. Allahumma inna nas'alaka imanan basiru qulubana wa yaqinan shadiqan hatta na'lama annahu la yusibana illa ma tatalana wa rabbina bima qasamta lana ya dzal jalali wal ikram. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana wabal khairi wa babal ilmi wa barahmati wa barizki wa bal quwati wa basati wa bal jannati. Allahumma afni adzabi dunya wa adzabil akhirah wa min syarri syarrah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izil islaman wal muslimin wa Allahumma a'izil islam wal muslimin a'izil islam wal muslimin a'izil islam wal muslimin wan nahdiyin wan nahdiyat innaka ala kulli syai'in qadir innaka ala kulli syai'in qadir innaka ala kulli syai'in qadir innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'i ashabi qul wajibati alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ya amin wa nawat. Allahumma ashrah sudurana ya Allah wa aslih a'malana wa qulubana wa wasi' arzaqana wa saqi asadana wa saqi asadana wa khtimna bi husnil khatimah. Allahumma yasir umurana ya Allah min umuri dinina wa dunya wa akhrana sunu umur ta'allumina wa ta'limina wa kasbina wa umur arzaqina wa ma'isyatina wa jami' hajatina al-hasanah wa umur jami' hajatina al-hasanah bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal mu'abrar aziz ya ghaffar
Sallallahu ala khalqihi sayyidina ulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian seluruh rangkaian pengajian akbar Hari Lahir Muslimat Nahdlatul Ulama ke-77 dan apel kader penggerak Nahdlatul Ulama se-Sumatera Selatan. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhiru kalam. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wa afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan kepada seluruh tamu undangan untuk menuju ke tempat makan di akhir.
Muga-muga panjang umur. Amin. Oh